setiap ada hamzah dibaca panjang itu namanya mad badal. Apakah mad badal ini hamzahnya selalu di awal kata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mad badal. Apa yang dimaksud dengan mad badal? Mad badal adalah kullu hamzin mamdud. Setiap ada hamzah dibaca panjang itu namanya mad badal. Atau dalam definisi lain, au huwa ayyataqaddamul hamzu ala harfil mad. Atau apabila ada huruf hamzah mendahului huruf mad. Jadi sebenarnya sama saja. Yang lebih mudah adalah apabila ada huruf hamzah dibaca panjang, itu adalah mad badal. Tapi tidak secara mutlak. Nanti akan dijelaskan ada juga huruf hamzah yang dibaca panjang tidak termasuk mad badal. Kenapa dinamakan mad badal? Badal sendiri artinya adalah mengganti atau pengganti ya. Mungkin kita kenal dengan haji badal. Jadi haji badal adalah yang menghajikan orang lain, ya mungkin yang dihajikan berhalangan, sudah meninggal atau mungkin tidak mampu berangkat ke Mekah karena usia gitu ya, karena usia atau karena penyebab lainnya sehingga ada yang menggantikan. Nah, biasanya disebut dengan haji badal ya. Jadi yang dimaksud dengan mad badal adalah mengganti. Apanya yang diganti? Yang digantinya adalah huruf hamzahnya. Jadi asal usul mad badal adalah tadinya ada dua hamzah. Ada dua hamzah dalam satu kata. Hamzah kedua sukun. Maka dalam kaidah bahasa Arab atau orang Arab sendiri tidak pernah mengucapkan ada dua hamzah dalam satu kata, hamzah keduanya sukun. Akan tetapi ketika ada dua hamzah dalam satu kata, kedua-duanya berharokat, mereka mengucapkan seperti a'anzartahum, a'innaka, a'unzila. Mereka mengucapkan. Tapi kita tidak akan mendapati di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, ada dua hamzah dalam satu kata, hamzah keduanya sukun. Nah, maka apabila ada dua hamzah dalam satu kata, hamzah keduanya sukun, maka hamzah keduanya ini harus diganti. Yang disebut dengan badal. Diganti dengan apa? Diganti dengan huruf mad. Huruf madnya yang mana? Alif, wawu atau ya? Huruf mad ini disesuaikan dengan harokat yang ada di hamzah pertama. Kalau hamzah pertamanya harokatnya fathah, maka hamzah keduanya yang sukun diganti dengan alif. Seperti contoh misalnya amanu. Amanu aslinya adalah a'manu. Jadi hamzah pertamanya fathah, harokatnya fathah. Maka karena hamzah pertamanya harokatnya fathah, maka hamzah keduanya diganti dengan huruf mad alif. Apabila hamzah pertamanya harokatnya dhammah, maka hamzah kedua yang sukun diganti dengan waw. Misalnya utu, aslinya adalah utu, kemudian hamzah keduanya diganti dengan waw menjadi utu. Apabila hamzah pertamanya harokatnya kasroh, maka hamzah keduanya diganti dengan huruf mad ya. Nah, ini adalah asal usul kenapa disebut dengan mad badal, karena ada huruf hamzah yang diganti, yaitu hamzah kedua yang sukun. Di dalam Al-Quran sudah terproses yang aslinya adalah tadinya dua hamzah, tetapi di dalam Al-Quran semuanya sudah terproses. Kemudian panjang mad badal ini adalah dua harokat saja. Menurut riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dan imam-imam lainnya, kecuali riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi'. Contoh mad badal kita ambil dari modul tamhidi dalam metode Al-Haq. Pada halaman ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa asaral hayatad dunya. Jadi mad badal yang mana? Ya, sesuai dengan definisinya, kullu hamzin mamdud, setiap ada hamzah dibaca panjang, itu adalah mad badal. Jadi di wa asaral hayatad dunya,
Mad badalnya adalah wa asaro. Wa asarul hayatad dunya. Contoh lain, fasabaru ala ma kudzibu wa uzu. Fasabaru ala ma kudzibu wa uzu. Yang mana mad badalnya? Fasabaru ala ma kudzibu wa uzu. Uzu mad badal. Karena di situ ada hamzah dibaca panjang. Kemudian contoh lain adalah li'ila fi Quraisy. Jadi di i-nya adalah mad badal. Li'ila fi Quraisy. Kemudian apakah mad badal ini hamzahnya selalu di awal kata atau boleh juga hamzahnya di tengah atau di akhir kata? Nah, ini menjadi perbincangan dalam mad badal atau sedikit ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya mad badal itu yang hamzahnya di pertama saja. Karena memang secara teorinya perubahan mad badal itu memang yang terdapat di hamzah pertama saja. Adapun ketika kita dapati hamzah di tengah kata atau di akhir kata, itu hamzahnya tidak ada perubahan. Memang bawaannya seperti itu atau aslinya seperti itu ya. Akan tetapi ulama mengatakan sesuai dengan definisinya bahwa mad badal adalah kullu hamzin mamdud, bahwa setiap hamzah dibaca panjang itu adalah mad badal. Maka secara umum baik hamzahnya terdapat di tengah kata atau di akhir kata atau di awal kata, semuanya disebut sebagai mad badal. Yang di awal kata tadi sudah disebutkan contoh-contoh di atas. Contoh mad badal yang hamzahnya di tengah kata seperti Al-Quran, Al-Khati'un, Yura'un. Itu adalah mad badal yang hamzahnya di tengah kata. Sehingga ketika kita membaca riwayat Warsh dari Imam Nafi', kalau kita memilih mad badalnya tawassut, maka tetap dipanjangkan walaupun hamzahnya di tengah atau di akhir kata. Misalnya alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi riwayat Warsh Imam Nafi' baik hamzahnya di awal kata atau di tengah atau di akhir kata, maka boleh memilih 2, 4 atau 6 harokat. Kecuali ada beberapa kata yang tidak ada pilihan mad badalnya kecuali 2 harokat saja, itu bisa dipelajari dalam ilmu qiraat. Adapun contoh mad badal yang hamzahnya di akhir kata seperti ro'a, ja'u atau yura'un, gitu ya. Itu mad badalnya di akhir ya, di akhir kata. Sehingga dalam riwayat Warsh dari Imam Nafi', walaupun hamzahnya di akhir kata atau di tengah kata, tetap dibaca mad badalnya ada pilihan 2, 4 atau 6 harokat. Misalnya membaca riwayat Warsh dari Imam Nafi' dengan tawassut dengan 4 harokat dalam mad badalnya, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Seperti itu. Jadi hamzahnya baik terdapat di awal kata, di tengah kata atau di akhir kata, tetap disebut sebagai mad badal, karena definisi secara umum mad badal adalah kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang dibaca panjang itu adalah mad badal. Selanjutnya ada hamzah yang dibaca panjang tapi dia tidak termasuk mad badal, karena pada kata tersebut ada alif, ada huruf mad atau alif aridah. Jadi alifnya itu baru didatangkan, baru muncul, yaitu hamzah fathah tanwin yang ada di akhir kata. Ketika waqaf dia tidak disebut sebagai mad badal, tapi disebut sebagai mad iwad. Seperti syai'an, nidaan misalnya, nisaan. Ketika waqaf syai'a, nida'a, nisa'a, itu kita baca dengan 2 harokat. Hamzah dibaca panjang tapi tidak termasuk disebut sebagai mad badal, karena alifnya adalah alif arid.
huruf alif atau huruf matnya arid atau baru muncul karena waqaf. Kalau nggak waqaf kan nggak ada matnya. Berbeda dengan mat badal. Mat badal itu di dalam Al-Quran sudah terproses, sudah jadi, tinggal baca. Tapi kalau dicari aslinya adalah ada perubahan. Tetapi di dalam Al-Quran itu sudah terproses, tinggal baca begitu ya. Kemudian tidak semua mad badal itu hamzahnya hamzah qata'. Ada juga mad badal hamzahnya hamzah wasol, yaitu yang terdapat pada fi'il amr, kata kerja perintah. Misalnya fis samawati tuni. Nah, di situ kalau disambung kita bacanya seperti itu, fis samawati tuni. Tetapi ketika kita mengawali dengan i dari i tuni, maka di situ ada perubahan. Hamzah keduanya diganti dengan ya. Jadi tadinya ituni dibaca dengan ituni. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu tentang lafal ituni. Ini juga termasuk mad badal, dibaca ituni. Hamzah pertamanya hamzah wasol, bukan hamzah qata'. Jadi tidak semua mad badal itu hamzahnya harus hamzah qata'. Kemudian ada beberapa kondisi mad badal. Jadi mad badalnya ada 4 kondisi ya. Ada yang pertama adalah mad badal terdapat pada saat waqaf dan wasol. Ada yang kedua, ada mad badal yang didapati ketika waqaf saja. Ada mad badal yang didapati ketika wasol saja, ketika dibaca lanjut. Dan juga ada mad badal adanya ketika menjadi permulaan. Contoh yang pertama yaitu mad badal yang didapati pada saat waqaf dan wasol. Ini mungkin banyak kita dapati ya, pada saat wasol dan waqaf dia tetap disebut sebagai mad badal, berlaku mad badalnya. Misalnya amanar rasul, misalnya amanar rasul, baik waqaf atau wasol ya tetap berlaku mad badalnya amana ya. Terutama mad badal yang hamzahnya di awal kata ya. Yang kedua adalah mad badal yang terdapat ketika waqaf saja, yaitu yang terdapat pada mad jaiz munfasil. Jadi ketika dibaca sambung menjadi mad jaiz munfasil, ketika waqaf dia menjadi mad badal. Contohnya waja'u abahum. Jadi ketika dibaca wasal mad jaiz munfasil, ketika waqaf waja'u, 2 harakat menjadi mad badal. Ini adalah contoh mad badal yang didapati pada saat waqaf saja. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu mad badal yang didapati pada saat wasal saja. Jadi ketika wasal sebagai mad badal, ketika waqaf sebagai mad arid disukun. Yaitu contohnya alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi kalau dibaca lanjut sebagai mad badal, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kalau waqaf yura'un sebagai mad arid disukun. Kemudian yang terakhir adalah mad badal yang didapati pada saat di awal saja, ketika disambung dengan kalimat atau kata sebelumnya, dia tidak menjadi mad badal. Contohnya sudah disebutkan yang di atas tadi, yaitu fis samawati tuni. Fis samawati tuni yang terdapat pada fi'il amar. Jadi ketika disambung fis samawati tuni, ketika dipisah dia membacanya ituni. Nah, ini mad badal ini yang didapati hanya ketika di awal saja, yaitu yang mad badal yang huruf pertamanya adalah hamzah wasol. Kemudian kesalahan yang terjadi ya, kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam membaca mad badal, yaitu kepanjangan atau tidak panjang atau kurang panjang. Jadi dalam membaca mad badal ataupun mad lainnya harus serasi dibaca dengan 2 harokat terus, baik mad badal ataupun mad lainnya atau hukum-hukum tajwid lainnya. Jadi dalam membaca Al-Quran harus serasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi lafal-lafal yang sama ya, ketika di awal
kita membaca seperti itu, maka ketika kita dapati lagi di bacaan yang lain dalam satu bacaan, maka harus dihukumi dengan sama gitu ya. Baik itu berkaitan dengan mat atau sifat atau hukum-hukum tajwidnya harus serasi ya. Misalnya kita membaca mat aridis sukun, misalnya dari awal kita membaca 2 harokat, maka sampai akhir kita harus serasi, harus 2 harokat terus. Begitu juga mat badal harus serasi ya. 2 harokat terus, jangan kadang kepanjangan 3 harokat atau kadang tidak panjang. Nah, ini termasuk pada kesalahan ya. Kesalahan bisa terjadi, bisa termasuk salahnya kecil atau termasuk kesalahan yang besar. Kalau dia kepanjangan harusnya 2 harokat gitu ya, maka itu termasuk kesalahan yang kecil. Tapi kalau dia pendek yang harusnya dibaca panjang, maka dia termasuk kesalahan yang besar ya. Contohnya salah dalam membaca mad badal, misalnya kepanjangan ya. Contohnya membaca wa asarul hayatad dunya dibaca wa asarul hayatad dunya, misalnya itu ya. Ini kepanjangan. Wa asarul hayatad dunya, enggak boleh kepanjangan. Atau dia enggak panjang sama sekali, misalnya wa asarul hayatad dunya. Nah, ini salah juga. Jadi kalau kepanjangan dianggap masih salahnya kecil, tapi kalau tidak panjang dia salahnya salah besar. Jadi harus serasi, yaitu harus dibaca sebagaimana kita membaca mat tabi'i atau mat asli, yaitu 2 harakat saja. Wa asarul hayatad dunya. Agar kita serasi dalam membaca atau konsisten ya, maka kita tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar dan harus didampingi oleh seorang guru Al-Quran, karena kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik kecuali ada guru yang mendampingi kita. Kadang kita merasa sudah lancar membacanya, sudah benar, karena tidak ada yang menilai kita. Tetapi ketika kita belajar ya, ada guru yang mendampingi, ternyata masih banyak bacaan-bacaan kita yang perlu didampingi. Jadi agar bacaan kita lebih baik lagi, agar bacaan kita serasi ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, maka kita harus belajar. Silakan belajar di mana saja, atau kalau mau bergabung dengan Yayasan Al-Haq di metode Al-Haq, silakan bergabung. Kami juga insya Allah siap mengajari cara baca yang baik dari semua tingkatan, baik yang masih belum bisa baca atau yang sudah bisa baca tapi masih belum serasi bacaannya, atau sudah bagus bacaannya tapi makhraj dan sifatnya belum begitu baik, maka silakan bergabung bersama kami di metode Al-Haq. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan nantikanlah video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.